Sudah saya tampilkan lagi. Oke, untuk like dulu sebelum kita praktekkan. Ada pertanyaan untuk teorinya? Aman ya, saya kira ya? Aman, Pak. Oke, sekarang kita coba di sini ya. Kalau teman-teman yang lain di laptopnya sudah menyiapkan tampilan PHP MyAdmin juga nggak masalah dicoba. Sekarang saya ingin mencari di sini ya first name yang awalannya namanya D gitu ya. Saya nggak tahu ada berapa di sini. Di sini saya tidak akan tampilkan semua, berarti saya cukup tampilkan select. Tabelnya yang akan saya bukan tabel, kolomnya yang akan saya tampilkan first name saja. Tabelnya adalah tabel kolom, di mana ya tabel kolomnya, tabel kolom first name-nya akan saya cari huruf D di depan. Kalau ini contohnya A, tapi saya akan mencari D di depan. Gitu. Nah, saya coba, berarti gunakan D, persen, koma. Sama dengan implement, Pak. Oke, ya betul sekali. Kita coba go lagi. Nah, nggak ada ya nama D. Bukan like, Pak. Oh iya betul. Like sama dengan where employee first name. Kemudian di sini harusnya employee. Jadi first name employee begitu. Nah, itu where first name sama dengan, betul nggak? Iya. Oh, nggak pakai sama dengan. Berarti like, cari, kutip, D, persen, titik koma. Oke, saya go. Oh, cuma satu. Diane gitu ya, muncul. Nah, ini tadi ya yang saya bilang, nah kayak gini, searching di sini misalnya nama table segala macam, itu pasti pakai like codingannya nantinya di pemrograman ya, di PHP misalnya ataupun di apa sih namanya tuh, Java misalnya. Itu pasti pakai like. Karena yang dicari adalah data yang ada di dalam database. Gitu. Ngoding ininya itu ditempelkan di dalam bahasa pemrogramannya. Gitu kira-kira. Kemudian ini yang huruf pertama dia cuma ada satu, kemudian kita coba cari yang huruf terakhir. Copy saja biar cepat. Belakangnya ada D. Ada nggak yang belakang ada D? Gerat ada 2 kali muncul di sini. Kemudian apalagi? Menampilkan nilai A posisi di tengah. Persen A ya, saya copy lagi. Di sini kayaknya kalau huruf D di tengah tuh agak jarang, tapi coba saja deh. Mudah-mudahan ada yang D di tengah. Oh, di posisi manapun, sorry. Di posisi manapun. Diane, Gerard, Andi, nah itu. Untuk yang persen D, A. Oke, sisanya sebetulnya sama ya. Tinggal kita coba mungkin. Ini mana yang mau kita coba? Saya lempar ke kalian. Yang kira-kira harus diketahui hasilnya. Silahkan. Yang A 3 karakter, Pak. 3 karakter A underscore 2 kali ya. Kita coba di sini. Gini ya, betul nggak? Ya. 3 karakter sepertinya nggak ketemu. Kita coba saja.
muncul D. Diane. Oke, kita coba lagi untuk yang A. Begini, A. Oke ya. Dan setidaknya memiliki 3 karakter. Berarti kondisi A di depan pun masih dimunculkan begitu. Tapi kebetulan di sini tidak ada namanya yang double ya. Atau begini, kita ini aja dulu. Kita lakukan edit di dalamnya. Harusnya ini kita bikin gini ya. Kita bikin gini. Akalin deh, bener nggak muncul? Gitu ya. Muncul ya. Terus saya penasaran lagi di sini, misalnya saya tadi itu Anthony dan yang lain. Siapa satu lagi ya tadi? Nah, Bondur ini nggak ada nama, nggak ada unsur A di sini. Tapi kita edit. Gitu. Tadi Bondur nggak muncul. Sekarang kita masuk ke SQL lagi. Harusnya sekarang editnya muncul ya. Tidak muncul. Karena Bondur itu last name, Pak. Oh iya, betul. Dia di depannya harus huruf A gitu ya. Oke ya, betul. Depannya B. Dia tidak akan dimunculkan. Karena di sini perintahnya adalah diawali dengan A dan setidaknya memiliki 3 karakter. Gitu. Ini pun sama sepertinya nih, 2 karakter. Kalau saya coba 2, kita coba ya. Karakter. Yang muncul sepertinya 2 nama tadi saja. Iya. Anthony dan Andi. Antawai dan Andi. Oke, itu kira-kira. Ada lagi yang pengen kita riset lagi? Yang A persen itu R, Pak. Coba. Yang paling bawah menampilkan atas, akhir dan awal. Coba di sini. A persen R, adakah namanya? Ini tadi juga A juga ada 2. A persen Y aja, Pak. Apa? A persen Y, kan ada Andi sama Anthony tadi. Oke, A persen Y. A persen Y kita coba. Ya, betul ya. Ujungnya, awalnya A, belakang Y. Sekarang gini. Nih, saya kasih kasus deh ya, dengan membaca pola yang ini. Kira-kira kalau saya, kan kadang-kadang kita searching tuh gini ya. Misalnya buku nih ya. Kita cuma nulis book aja, BUK. Muncul ya. Kira-kira kita pakai yang mana nih? Ingin memastikannya. Ini kan kalau ini kan sejauh ini contohnya per huruf nih. Tapi kita coba 3 huruf gitu. Kalau di Google kan buku, BUK, pokoknya setiap kalimat yang ada BU-nya, BUK-nya, dia muncul, entah itu buku, entah itu bukit, entah itu bukti. Nah, kira-kira pakai yang mana nih? Saya juga penasaran, belum saya coba nih. Pakai yang menampilkan yang awal A saja, terakhir B, kira-kira pakai yang mana? Dengan 3 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk cari BUK tadi, Pak. Betul. Pakai pola yang mana nih kita?
Bisa nggak sih Pak kalau Yang misal awal mungkin Pak. Oke, kita coba yang awal ya. Karena dia bilang, kalau saya lihat sih tidak harus A saja. Oke, saya copy dulu. Namanya saya lupa di sini yang ada apa ya. King cuman satu, Kato, KA aja deh, atau KAT deh, SQL. Yang awal di sini kita kasih KAT gitu ya. Di sini kita klik dulu. Oke, tidak muncul ya, padahal ada ya Kato ya. Kita balik lagi. Kalau nggak salah Kato tuh last name Pak di fieldnya. Oh, last name. Last Oke. name ya. Iya betul, saya tidak teliti. Apa ya berarti ya namanya ya? itu Bar aja aja. Tom Pak. Apa? Tom first name. Tom, oke, Tom ya. Tom. Kita coba Tom. TOM. OM. Satu ya. Bisa ya berarti ya. Terus kita coba apa lagi ya? Asal aja ini. Huruf umum tuh misalnya AR, 2 huruf kita gunakan gitu. AR juga tadi cuma ada 2. A aja. Bari, cuma muncul 1. Ya. Artinya gini. Untuk search terutama ini nih, kan kadang-kadang saya tampilkan pola ini, sok bayangin, tidak semuanya sebenarnya dipakai. Fungsi utama untuk like itu sejujurnya untuk searching paling banyak digunakan. Gitu. Tapi Izin untuk Pak. ya, Tadi Mas coba kalau yang mau cari depan sama belakang itu persennya diganti underscore juga bisa Pak. Misalnya itu kan A underscore R gitu. Gak usah pakai persen tadi Mas coba bisa sih Pak. bisa ya? Oke, sip. Berarti bisa digunakan hal kayak gitu juga ya. Nah, sekarang gimana nih kalau misalnya kondisinya pengen nyari, tadi saya bilang contoh BUK ya, itu entah ada di depan, entah ada di tengah, entah ada di belakang, tapi 3 huruf. Kira-kira kita pakai yang mana nih? Pakai yang ketiga. Oke, kita coba pakai ketiga ya. Persen. Artinya sifat searching itu lebih fleksibel ya, tidak hanya depan saja ya. Kemungkinan pakai yang ini. Searching yang sesungguhnya ada di itu. Itu gimana sih? Persennya di sana. BA berarti ada dimanapun bentuk tulisan BA itu akan muncul. Cuman bari doang. Ini terlalu spesifik katanya. Kita coba pakai apa ya? AM deh. Bukan ada di mana-mana ini hurufnya A. Ya, betul ya. Dianu, Antoni, Andi. Nah, muncul. Ini di mana-mana huruf A. Gitu. Oke, like. Gampang ya. Tinggal apal pola aja sebetulnya. Apal pola. Ya. Tapi kalau searching, untuk membuat sebuah aplikasi searching, coding SQL-nya, select-nya itu nggak perlu semua, nggak perlu pakai bintang. Biasanya yang ingin dicari misalnya kolom apa gitu ya, ditampilkan sesuai dengan kolomnya gitu. Misalnya tadi kolom employee ya berarti first name berarti first name doang kolomnya. Kalau last name ya last name doang. Nah, yang jadi pembeda nanti di bahasa pemrograman dia harus dinamis sesuai dengan yang dipilih searchingnya. Biasanya gitu. Oke, ya ini untuk yang select like. Saya lanjutkan. Nah, ini yang in. In ini ya, ini teh klausa di mana kita akan menampilkan data yang sudah kita tentukan. Nggak harus mencari lagi, tapi ada lebih dari satu gitu yang ingin kita cari misalnya.
Saya ingin menampilkan data misalnya dengan nama Ani, nama Budi, nama Dustin misalnya. Berarti tinggal tampilkan select, kolom name-nya, tabel dari tabel mana, dengan kondisi kolom name-nya, di dalamnya mengandung unsur atau mencari kata Ani, Budi, Dustin. Akan muncul 3 itu doang nantinya. Itu kira-kira. Ini masih gampang. Kita coba di sini. From, first name, employee, where, kita panggil, first name, in, ya, bikin kayak gini. Saya lupa namanya ya. Klik mana? Di sini gitu. Kemudian browse. Misalnya first name-nya saya cari Jeff. Jangan deh. Gerard ya ini. Pindahkan ke sini. Nggak bisa di copy. Belum. Gerard. Jeff. Ada lagi. Kita cari 3 saja. Julie. Gitu. Harusnya ada 3 karakter nama ini yang muncul, walaupun di dalam first name, misalnya Gerard muncul 2 kali, tetap ditampilkan. Ya muncul ya. Jeff, Gerard, Jeff. Gitu. Gampang banget. Oke. Apalagi ya? Nah ini alias. Namanya alias tuh apa definisi alias? Sok ada yang bisa terjemahin nggak? Dalam bahasa Indonesia aja alias itu apa? Nama lain bukan, Pak? Iya betul. Nama samaran. Nama samaran atau nama lain. Jadi begini, kita coba yang atas aja ya, yang akan terlihat banget ini yang atas. Saya kasih contoh deh yang ini langsung ya. Select. Jangan pakai bintang biar nggak tampil semua. First name from employee di mana ya. Saya ganti ini. Berarti first name-nya bukan table, kolom first name akan saya ganti menjadi nama. Itu pakai ya. Yang tampil adalah saya klik go. First name-nya ini kelihatan ya, kursor yang saya lingkari di ini berganti menjadi nama depan. Gitu. Tapi memang ada fungsinya, ada banget. Fungsinya adalah kadang-kadang ya di dalam sebuah project, programmer dan data analis atau database analis itu nggak sinkron. Database analis bikin table seenaknya. Enak aja dia bikin. Yang pakai underscore, yang pakai nama huruf gede di depan dan seterusnya. Yang entahlah kodenya cuma dia yang tahu. Tapi datanya yang dicari oleh programmer itu kan nggak enak ditampilkan di user. Masa ditampilkan di user misalnya kolomnya nempel begini misalnya, itu kan nggak enak. Nah ini bisa saya ganti gini harusnya ya, karena dia pakai alias harusnya bisa gini. Kalau di user kan harusnya rapih ya, misalnya gini. Bisa nggak saya bikin gini? Nggak bisa ya. Nah. Tuh, tidak ya. Saya pakai spasi di sini. Gitu. Nama depan. Untuk tampilan user, ini lebih bagus. Gitu. Terkadang memang kalau di database atau basis data tidak memperdulikan karena si analis database-nya sudah ngerti, oh first name pasti nama depan gitu. Atau ada nama-nama yang unik gitu. Tapi untuk ditampilkan table di GUI ya atau graphic user interface untuk user kan peduli amat tentang database, peduli amat tentang coding. Dia mah hanya
hanya care dengan grafik atau user interface-nya, desainnya gitu. Makanya kadang-kadang kita bikin gini, karena nggak mungkin kalau tabelnya sudah terlalu banyak dan jadi, udah berelasi, kita nggak mungkin ganti first name-nya. Lebih ribet. Makanya kita ganti menggunakan nama alias. Gitu. Itu untuk yang alias. Oke, ada lagi nggak ya? Nah, order by. Ascending atau descending. Ini mah sering digunakan. Kita coba di sini. Select bintang from table employee, order by. Kolom apa yang pengen diurutkan, misalnya first name lagi. Kemudian tipenya ascending atau descending, betul ya gini. Tiga ini, gagal. Gini gitu. Oke, saya coba aja ya. Kita klik go. Tuh, error. Kolom tipe, kayaknya salah deh ini codingnya. Select bintang from table name, order by column type. Ascending dan descending. Coba silakan dicari yang benarnya gimana nih. Boleh bantu saya. Tinggal yang ini doang. Saya pun lupa tuh. Apa ini ya? Tidak perlu pakai ini. Nggak usah pakai, nah itu Pak. Nggak usah pakai buka kurung. Oke, dihapus ya berarti ya. Iya, kok nggak usah pakai kurung. Kita go, ascending. Ya, betul sekali. A, B, D, F, G. G, Y, ya betul. Descending-nya tinggal di tambahkan saja des. Yes. Oh. Nah, ini teh warna tuh bukan sekedar warna, dia tuh kadang-kadang ya kalau di coding sama yang di pemrograman, dia tuh akan membedakan mana variabel kalau di pemrograman. Nah, dia akan membedakan mana perintah SQL, mana nama table dan nama kolom. Nah, ini nih enaknya gitu. Makanya kalau tadi saya cari gini kok hitam warnanya. Terusnya des gini. Go. Ya, balik ya. Gitu. Ini fungsi ada Pak, ada banget. Kan sering kita gunakan di Excel ada. Di table-table di website yang sering kalian temukan kalau descending dan ascending pasti gunakan kayak gini. Gitu. Terus apa lagi ya? Oke, itu. Sebelum kita masuk update dan delete. Udah cuma 2 lagi nih materinya. Ada pertanyaan? Aman? Ya, sok silakan. Perbedaan yang tadi tuh apa sih namanya? Yang alias Dengan? sama alter yang mengubah nama tabel tuh bedanya apa? Oke. Kalau alter nama table kan yang dirubah, dia permanen. Dirubahnya. Baik itu nama kolom atau nama table. Tapi kalau alias, dia temporary sifatnya. Tadi yang saya contohkan, ketika saya merubah nama first name, nama table aslinya kan nama kolom aslinya kan first name. Tapi yang tampil adalah nama depan. Nah, itu fungsinya alias. Karena yang tampil saja yang berubah menjadi nama depan. Sementara kolom aslinya itu tetap first name. Gitu. Kira-kira. Baik, Pak. Ya. Jadi alias. Jadi alias itu kan sering didengar atau sering kita dapatkan dalam bahasa Indonesia itu pada tindak kriminal. Terutama teroris. Alias siapa. Tapi dia punya nama asli. Nah, dia akan mengganti secara temporary, analogi saya seperti itu, sehingga orang teh hanya kenal nama aliasnya saja. Nah, fungsinya sama di sini.
dia tidak akan merubah nama kolomnya, tapi hanya merubah nama kolom di saat ditampilkan. Gitu. Oke, saya lanjutkan di update. Nah, ini update ya, where kondisi. Oke, sekarang kita gantian di sini. Di sini update ya. Kalau tadi saya manual merubah nama Anthony, sekarang kita gunakan update. Di mana polanya update, nama kolomnya apa? Ya. Nama tabelnya apa? Set, kemudian kolomnya apa? Dirubah dengan kondisi apa gitu. Tapi di sini ingat, semua kolom ya bisa diubah sekaligus, tidak hanya satu kolom saja. Contoh di sini ada 2 kolom. Ya, kondisinya biasanya yang unik. Ya. Silakan, ada yang mau mencoba? Saya pandu di sini. Tujuan kita saat ini adalah ingin mengubah ya. Ingin mengubah ini kan employee number, mana Geratnya? Gerat 1102. Gerat yang lain. Nah, ini beda nih ya. Ini employee number-nya beda ya. Ada Hernandez Gerat sama Buandaur Gerat. Yang ingin saya rubah yang ini. Buandaur Gerat. Geratnya saya kasih Z di belakangnya. Gimana cara merubah menggunakan coding update? Nih polanya. Silakan dicoba dulu. Kalau udah yakin, Pak, saya bisa, nanti saya bantu ketiknya di sini. Karena nggak bisa pakai remote control. Berarti tadi tuh yang Geratnya ya Pak yang diganti tuh. Ya, betul. Geratnya tambahkan Z belakang. Kita pakai 2 kolom deh. Gerat ditambah ya. Gerat ditambah Z. Last name juga ditambah Z. Biar ada 2 kolom yang dirubah. Gimana kira-kira? Ini polanya nih. Ketik update, tabel apa, set, kolom yang pertama misalnya first name sama dengan gantinya apa gitu ya. Kolom kedua misalnya last name, gantinya apa, titik ya. Ini kalau udah di ujung nggak ada apa-apa, berarti nggak perlu dikomain lagi. Tinggal spasi saja, where. Nah, kondisi. Ada? Silahkan. Untuk si kondisinya gimana ya Pak? Nah ini. Sok. Saya bantu Muad. Saya bantu. Silakan. Silakan di T saya. Kita akan merubah ini aja. Ya. Kita akan merubah ini. Tapi yang terubah hanya si Buandaur Gerat saja dengan ID 11.002. 11.02. IL. Oke. Saya ketik di sini apa yang harus saya tulis? Update. Employees. Set first name. Sama dengan petik Gerard G E R A R D
Z gitu ya. Betul? Nah, saya terangkan di sini. Ini langsung akan diganti, Mas. Oh, Makanya itu tuh langsung Z di belakang. otomatis Pak nantinya. Ya, akan diganti first name-nya akan diganti Gerard ya gitu. Tidak dideklarasikan dulu, Gerard diganti dengan Gerard Oh, gitu. oke. Gitu. Oke, first name sudah, Koma. apa lagi? Terus apa lagi? Koma. Last name. Gerardnya asal last name deh. Benar nggak sih? Bentar Pak. First name. Saya cek. Oh, Gerard itu first name Pak. Oh betul ya, last name-nya Bondour. Oke. Kemudian Bondurs. last name. Bondurnya kita ganti Jadi Bondurs. ya, Bondur. Oke, kira-kira gitu deh. Nggak pakai apa? Nah. Bondurs Ya, aja. Oke. ya. Nah, ini juga langsung tergantikan. Tapi yang saya tekankan, untuk update tidak hanya satu aja kolom, tapi bisa langsung 2, 3, 4, dan seterusnya. Sebanyak kolom yang ada di tabel employee. Ya, itu yang pertama. Terus, sama dengan ini, berarti dia langsung menggantikan. Gerard akan langsung otomatis ganti Gerard. Last name akan langsung diganti jadi Bondurs. Pakai Z belakang. Sekarang, where-nya. Where-nya Pak. Makanya ada fungsi ID yang menjadi unik. Ya, yang menjadi unik. Yang ingin saya ganti hanya di data si yang memiliki unique employee number. 102. Betul. Where employee number Sama dengan 1102. saat ini integer bukan ya? Bukan 2, bukan warnanya. Benar begini. Sekarang gini, sebelum saya lakukan go ya atau eksekusi. Jika ya, saya ingin menganalogikannya. Misalnya, where-nya adalah first name lagi. Saya rubah di sini misalnya ya. Saya copy dulu. Misalnya di sini dipanggil first name lagi sama dengan Gerard. Ini ya. Kira-kira apa yang terjadi? Gerardnya Pak. Yang semua yang ada Gerardnya first name sama last GR. name berubah. Iya, betul. Jadi Semua- nanti yang Gerard yang 1370 juga nanti Hermandisnya bakal berubah jadi Bondours gitu Pak. Iya, betul. Bondors dan Gerards gitu. Betul sekali. Jadi makanya update di sini kita fungsikan dari primary key gitu. Dari yang kita ubah yang tertuju. Nah, ini pola yang ini ya, teman-teman. Biasanya akan digunakan dalam konsep CRUD tadi dalam pembuatan sebuah programan gitu. Klik go. Bentar. Jadi Pak, untuk pemilihan where-nya itu sebisa mungkin yang unik. Betul, yang unik. Dengan kondisi tertentu ya. Karena misalnya di sini kita akan mengganti cuma satu doang, yang update-nya. Sebetulnya itu saya bilang 80% mungkin ya. Bahkan sampai 90% fungsi update di sebuah database atau sebuah pemrograman hanya mengganti satu data. Sejauh ini saya pakai website, pakai sosial media. Biasanya yang kita update itu kayak nama profile, kemudian data diri dan seterusnya. Nah itu biasanya pasti harus punya kondisi unik atau primary key-nya. Jadi nama muas saja di Indonesia itu pasti banyak. Gitu. Apalagi nama saya gitu. Se-Jawa Barat udah ada berapa? Banyak sekali. Sehingga dari sana harus membutuhkan nama unik. Walaupun dalam kondisi tertentu ya, nih ya, jika misalnya sebuah tabelnya itu tidak perlu primary key dalam artian misalnya ini boleh sama nih 1002 namanya sama Murti Diane, tapi yang membedakan misalnya adalah pembelian barang dia misalnya. Pembelian barang dia ada banyak. Jadi ini tidak menjadi primary key. Yang ingin saya gantikan adalah semua nama
yang Murpidiana itu bisa ganti. Nah, itu nggak masalah kalau misalnya kalian harus pakai first name atau last name, tapi kalau misalnya employee number-nya udah sama, itu ya tinggal ganti. Gitu. Jadi tidak harus employee number. Makanya lihat kondisi dulu. Lihat kondisi dulu. Tapi pada kenyataan atau realitanya yang sering digunakan, where-nya adalah yang unik. Gitu. Nah, polanya seperti ini. Nah, ini harusnya udah berubah nih. Saya reload. Sudah ya? Bondurs, garage. Ya, oke, berhasil. Untuk update. Ada lagi pertanyaan? Simple sih. Nggak sulit. Ada lagi? Silahkan. Aman ya? Saya lanjutkan lagi. Aman, Pak. Ini contoh bisa dicoba aja ini mah. Delete. Nah, ini yang paling gampang nih. Ini yang paling gampang. Delete from table name where kondisinya apa? Ini kalian harusnya udah bisa nganalisa nih. Where-nya ini apa? Yang kayak tadi aja Pak, sebenarnya bisa juga pakai where yang persen tadi itu juga bisa, cuma nanti datanya kehapus semua. Iya, betul. Bisa saja dikondisikan kayak gitu ya, kondisinya. Tapi di sini, misalnya kasusnya, karena kan tergantung kasus. Silakan disimak yang ini ya. Saya akan kasih kasus, silakan dicoba. Di sini saya punya data. Ini gampang kasusnya. Saya ingin menghapus data yang Leslie. Tapi yang Jennings ya. Leslie kan ada 2 nih. Tapi yang Jennings, Leslie. Silakan. Gimana codingnya? SQL-nya? Boleh pada sih, Mbak. Boleh. Saya pakai SQL sini. Tok. Delete from table name-nya employees. Where-nya first name-nya tadi apa ya? Jennings mah last name ding. Leslie. Nah, sekarang where-nya mau pakai kolom yang mana? First name pakai ini, Pak. Pakai first name kah, last name kah, atau Employee number juga bisa sebenarnya. Oke, kita coba pakai yang employee number. Saya punya alasan. Karena kenapa? Kalau melihat kondisi tabel yang ini, itu yang ingin saya hapus adalah yang namanya Jennings Leslie dengan ID sekian misalnya. Kalau misalnya dia punya ID yang berbeda lagi, ada nama Jennings Leslie, kalau misalnya ngambil where-nya itu first name, Leslie ini kehapus, Leslie ini kehapus, ada lagi Leslie di bawah kehapus. Kalaupun Jennings pun sama. Makanya di sini saya coba ngambil yang employee number ya. Where employee number. Berapa sih tadi? 1165. Oke. Masih error. Ada yang salah? Delete employee where Kurang. Saya balik lagi ke sini. Delete from table name employee. Titik koma tadi kalau saya. Oh, udah. Kita lakukan lagi. Delete from employee-nya apa? Where sama dengan harusnya berhasil ya. Ini Pak, kalau nggak salah tuh karena ada foreign key ini Pak. Foreign key-nya ini. Jadi dia nggak bisa di delete kalau yang ini mana ya kabel yang gampang aja deh kasusnya.
Karena ini sudah berelasi dengan foreign key lainnya. Kadang-kadang ada dampak gitu kalau sudah di split. Ini yang corona deh. Yang corona ada data nggak? Nggak ada pula. Perusahaan. Karyawan. Nah, udah aja ini. Si Bambang. Silakan. Ulangi lagi. Dustin. Kita pakai Bambang. Kalau nggak salah 1 tadi. Silakan. Ini tabelnya. Nama tabelnya karyawan Pak. Nama tabelnya karyawan ya. Karyawan. Terus tadi nomor ID-nya 1. ID-nya 1. Nah. Hasil ya, kita cek lagi di sini. Harusnya hilang. Ya. Hilang. Oke. Selesai deh. Nah ini. Perhatikan, kalau usah where digunakan sesuai dengan data yang akan dihapus. Apabila tidak, maka seluruh data akan dihapus. Makanya kalau where-nya tidak unik ya, kalau misalnya pakai first name, kayak tadi contoh, nama yang Leslie, semua nama Leslie itu akan dihapus. Padahal keinginan kita cuma satu data. Makanya harus menggunakan kondisi yang unik gitu. Oke, selesai. Ini contoh doang. Udah, terima kasih. Silakan ada pertanyaan sebelum kita tutup. Mangga. Aman? Aman Pak. Sebenarnya kalau database mah lebih ke ketelitian ya Pak ya. Betul sekali, lebih ke penelitian. Tapi nanti itu sebenarnya kalau lebih dalam Muas, saya pernah tes pekerjaan yang melamar di sebuah tempat software engineering. Cuman nggak saya ambil akhirnya bagian database. Lebih sulit, ada logiknya. Jadi misalnya, karena kasusnya udah banyak, tampilkan 5 tabel berbeda dalam satu tabel dengan data atau grup ini saja misalnya. Nah itu agak sulit. Gimana logikanya dibikin? Ini kan logika nih sebenarnya. Ini juga logika. Jadi tidak melulu ya. Nanti teman-teman jangan sesuai dengan contoh. Ini adalah logik yang tadi Muas bilang, Pak. Kondisi di situ kan bisa aja pakai lagi ya, bisa banget. Tinggal logika kondisi yang akan kalian hapus apa. Gitu. Jadi tidak harus, kan fungsi delete itu kan gini. Kenapa semuanya ke delete ya? Nah, karena di sini ada logikanya yaitu where, makanya harus dijalankan logikanya. Oh iya ya, ke delete-nya karena kondisinya saya perintahkan semua yang namanya Leslie, ya iyalah ke delete. Gitu. Itu kira-kira. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dan sudah cukup, nanti akan saya upload di spot. Semua hadirkah Rahmawati? Ada yang izin ke Rahmawati? Sejauh ini nggak ada Pak, hadir semua. Hadir semua, oke. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih teman-teman karena saya harus rapat lagi sekarang. Dan saya ucapkan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Langsung di end semua ya, biar bisa di Baik Pak. recordnya selesai. Baik Pak. Thank you.